Shalom, berakar dalam firman hari ini hari yang ke-90. Kita akan membaca dari kitab 1 Samuel pasal 30 sampai 31. Dan ini adalah pasal-pasal terakhir dari kitab 1 Samuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami untuk kami tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasal 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah negeri Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya.
karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh yang mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama." Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan yang menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, "Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada orang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara." Pasal 31. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya itu, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Dapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memacung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus malam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman kita saat ini. Dan pada pasal yang ke-30 diawali dengan berita tragis, yaitu pada saat Daud beserta orang-orangnya tiba di Siklak, mereka mendapati bahwa keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka, termasuk istri dari Daud sendiri, telah ditawan oleh orang Amalek yang menyerbu tempat mereka dan membakar habis kotanya. Daud begitu sedih dan bahkan Daud menangis kepada Tuhan dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan kita melihat kesedihan ini tidak membawa Daud terpuruk, walaupun dia juga hampir dilempari oleh orang-orangnya dengan batu. Dan dia datang bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia kemenangan saat mereka mengejar orang Amalek dan merampasi kembali mereka dan membawa pulang semua apa yang dirampas oleh mereka, termasuk apa yang mereka dapatkan dari peperangan-peperangan sebelumnya. Dan kita melihat bahwa Daud disertai Tuhan. Dan di pasal yang ke-31, pasal terakhir dari 1 Samuel ini,
Cerita tragis pula pada saat orang Filistin memerangi orang Israel dan mereka membunuh ketiga anak Saul dan juga Saul dan pembawa senjatanya mati. Dan kita akan meneruskan membaca kisah selanjutnya dalam kitab 2 Samuel dan kita percaya Daud akan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan sudah diurapi menjadi raja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kami dapat melihat bahwa Tuhan juga bisa mengizinkan hal-hal yang tragis terjadi dalam hidup orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Tapi belajar dari Daud, walaupun dia sedih dan bahkan bersama orang-orangnya, mereka menangis sampai tidak kuat lagi mereka menangis. Tetapi Daud tidak terpuruk, dia bangkit dan datang kepada Engkau dan bertanya kepada Engkau. Dan biarlah kami terus mengandalkan Engkau dengan tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami sendiri. Tapi kami selalu datang dan bertanya kepada Engkau. Apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau katakan, itu yang kami lakukan. Dan kami terima, kami imani sebagai sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pelajaran di masa-masa sulit yang sudah dihadapi oleh Daud. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.